Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Saat ini kita berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat dengan latar belakang kantor Bupati Lahat. Telah hadir juga bersama kami di sini salah seorang UKM inovatif. Selamat datang pada Bapak Hasnul Basri. Selamat. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita hari ini mau ngobrol tentang produk usahanya Pak Hasnul, ya benar ya Pak Hasnul. Betul. Ya. Namanya Kopi Cap Bukit Jempol Lahat. Waduh, ini sudah kita bisa lihat ya di sini ada produknya, Ya. seperti yang sudah dibawa sama Pak Hasnul. Sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih Pak, gimana latar belakang ataupun ide pemikirannya seperti apa sehingga bisa tercipta produk kopi ini? Silakan Pak. Masalah kopi ini sudah semenjak 2014 Oke. itu sudah ada. Namun untuk legalitas itu saya lengkapi di tahun 2017. Oke. Nah, jadi ya saya termotivasi memproduk kopi Lahat, kopi Cap Bukit Jempol ini. Ya Cap Bukit Jempol itu adalah merupakan ikon Kabupaten Lahat. Betul. Nah, Bukit Jempol itu kalau kita datang dari Palembang, Ya. dia akan kelihatan seperti tunjuk. Tunjuk. Maka namanya Bukit Tunjuk. Tunjuk. Ketika kita pulang Lahat menuju Palembang, dia akan seperti jempol. Maka seperti wah, Lahat itu ternyata jempolan. Iya, oke. Tapi sebenarnya namanya adalah Bukit Serelo. Oke. Bukit Serelo. Oke. Nah, saya terpanggil daripada pembuatan kemasan yang baik dan standar ini ketika banyak orang datang ke Lahat, dia itu souvenir, oleh-oleh. Masa di Lahat itu kopinya paling banyak, tapi masa kopinya kopi Pagar Alam, kopi Semendo. Padahal sebenarnya Pagar Alam pun adalah sebenarnya kopi Lahat. Kenapa? Seputaran Pagar Alam itu adalah Lahat. Jarai, Pajar Bulan, Tanjung Sakti dan sebagainya, semuanya masuk ke Pagar Alam, berarti itu adalah kopi Lahat. Demikian juga dengan kopi Semendo. Kopi Semendo itu dari Tanjung Sakti, dari Kota Agung, dari Mula Ulu, Mula Sebingkai, itu di ininya ke Semendo. Jadi artian ya pada dasarnya Kabupaten Lahat ini adalah di Sumatera Selatan, penghasil kopi di Sumatera Selatan ketiga. Yang satu ya kita tidak bisa berbohong, satu itu adalah di Oku Selatan. Kemudian Empat Lawang, kemudian Lahat. Jadi memang dari 2014 kemudian mulai terfikirkan untuk membuat kemasan yang berstandar maupun mengurus perizinannya itu di 2017 ya Betul. Pak ya. Nah, tujuan ataupun manfaat yang ingin Bapak dapatkan nih dari menghasilkan sebuah produk kopi ini seperti apa Pak? Oh gini, karena ya namanya di Lahat itu berapa persen itu adalah petani. Betul. Apalagi di Lahat ini ada 24 kecamatan, 20 diantaranya, 20 kecamatan diantaranya adalah sentra kopi, penghasil kopi. Jadi, nah sementara ini mereka petani ini kasihan. Kasihan apa? Dalam penjualan harganya orang lain yang menentukan. Jadi harga bagaimana Lampung. Karena Lampung itu dia sudah punya brand. Dia sudah punya nama. Akhirnya per hari itu bisa berapa truk dikirim ke Lampung. Dengan harga Lampung lah yang menentukan. Jadilah kopi Lahat menjadi nama kopi Lampung. Nah itu. Nah akhirnya saya selalu mengajak rekan inovasi, itu untuk kita selalu berinovasi untuk bagaimana caranya supaya ya produk kita tuh bisa ditoleh orang, dilihat orang. Salah satu antara lain legalitas. Harus ada PIRT, harus ada izin dinas kesehatan, harus ada halal yang benar-benar resmi nih, bukan asal tempel halal. Nah, kemudian tentunya harus ada juga sertifikasi SNI. Insya Allah nanti Oktober Bukit Jempol ini akan menerima secara resmi SNI. Nah, kemudian tentu secara pembuatan kemasan.
Kemasan kita harus menunjukkan apa itu. Di sini ada halal, ada haki. Karena alhamdulillah Bukit Jempol ini sudah paten di Kemenkumham di bidang hak intelektual, kekayaan intelektual. Dipakai lagi oleh orang lain. Gitu ya. Nah, jadi disitulah. Jadi alhamdulillah Bukit Jempol ini juga dia sudah ada di modern market. Seperti di Lahat ini ada di City Mall, di Hypermart. Kemudian dia tidak bicara di Kabupaten Lahat aja. Di kabupaten tetangga pun sudah ada di Lubuk Linggau. Di Plaza Indah Mall kalau nggak salah, di Plaza Mall di Lubuk Linggau. Ya? Kemudian di provinsi tetangga juga ada di Bengkulu. Itu namanya Bengkulen apa itu? Nah, di mall juga, di mallnya juga ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang sudah distribusi ataupun pangsa pasarnya nggak hanya di Lahat ya Pak ya, tetapi juga di kabupaten lain maupun di provinsi lain gitu. Nah, dampak yang bisa dirasakan oleh petani ataupun kita sendiri sebagai pencetus ide dari adanya kopi Cap Bukit Jempol ini apa Pak kira-kira? Dampaknya antara lain di sini ada kesadaran masyarakat itu ya namanya yang nama panen padi dengan pasca panen yang baik tentunya. Tentunya dengan panen dengan petik merah atau biasa kami sebut dengan cherry bean. Nah, kemudian petik merah itu pun tidak langsung dijemur begitu saja. Yang tadinya kebanyakan menjemur di aspal sehingga aromanya menjadi seperti aroma aspal. Nah, ini sudah paling tidak perlakuan kopi itu dengan baik, dijemurnya pun dengan parah-parah. Semacam meja yang ada waringnya itu antara apa itu kopi dan dijemur itu dengan tanah berkisar 1 meter jaraknya. Nah, itu perlakuan kopi. Jadi memang setelah panennya itu tidak asal naruh ataupun asal jemur, tetapi kita punya perlakuan. Betul, ada perlakuan kopi yang baik gitu kan. Karena itu sudah merupakan SOP dari ya kita sebagai penggiat kopi. Nah, karena ya seperti di Starbucks itu kan dia kopi dia berupa bentuk biji utuh. Tidak ada pecah-pecahnya. Dan buahnya bijinya sama. Besarnya sama. Sama itu. Jadi pas di roasting juga aromanya juga beda gitu ya. Aromanya. Nah, ada keunikan nggak dari kopi Cap Bukit Jempol ini nih kalau dibandingkan dengan kopi-kopi yang sudah ada seperti itu Pak? Jadi ada keunikan sedikit, tapi orang yang merasakan kok seperti ada beda katanya. Bedanya apa? Seperti ada cita rasa cinnamon. Kayu manis. Iya betul. Nah, saya juga sendiri nggak tahu kan, saya terus terang saya nggak begitu ahli di bidang ini kan, saya terus terang pendidikan saya pun nggak pernah pendidikan di sini. Dan juga kita berinovasi bersama karyawan saya, itu ada karyawan saya 2 berinovasi gimana sih Pak kalau seandainya ampas kopi ini kita manfaatkan, yaitu dimanfaatkan dengan paling tidak masker wajah untuk kulit ini menjadi apa itu lebih lembab ya. Mencegah penuaan gitu ya. Betul, mencegah penuaan. Saya sendiri sudah 63 tahun tapi nampak. Jadi Bapak udah pakai belum nih? 63 tapi nggak kelihatan seperti 63 ya, pakai masker kopi gitu ya. Masker itu manfaat daripada masker kopi itu gitu kan itu. Kita sebagai komunitas kopi ada istilah itu kata-kata yang berbunyi gini. Jangan ada gula di antara kopi. Nah, kenapa? Karena manfaat daripada kopi tanpa gula itu menjadi kesehatan, membuat kesehatan diri kita. Jadi pure ya. Pure kopi gitu. Nggak pakai gula. Nggak pakai gula. Ini jenisnya robusta Pak ya? Ya, robusta. Jadi cenderung lebih pahit dibandingkan arabica yang cenderung lebih asam gitu ya. Nah ini ada hambatan nggak Pak sepanjang melaksanakan ataupun memproduksi kopi sampai dengan sekarang? Kayaknya produknya udah di mana-mana gitu ya. Ada hambatan yang berarti nggak yang bisa dirasakan? Yang hambatan yang pasti permodalan sih. Ya ada perlunya seperti kita ini yang UKM, IKM ini industri kecil mikro ini perlu adanya injection loan. Kalau kata orang modern sekarang suntikan dana. Gitu. Paling tidak mungkin suntikan dananya ya taruhlah jangan uang lah. Seperti peralatan. Mesin ya. Mesin roasting, sudah tuh reseller. Nah itu sehingga menjadi tambah lebih cantik. Iya betul. Lebih cantik kemasan kita itu tambah lebih cantik. Jadi produktivitasnya juga meningkat ya kalau dia mesinnya ada gitu kan, kita tinggal nambah SDM gitu ya. Karena ada satu lagi kalau mungkin bisa berharap gitu kan, ada mesin yang one stop service. Artinya
di sana situ roasting masuk, Di situ langsung. kemudian langsung ground, Iya. langsung bubuk, Iya. kemudian langsung dikemasan. Betul. Karena ada tuh yang mesin yang langsung ada kemasan itu, Betul. langsung jadi enak langsung masuk ke dus, masuk kotak Jadi gitu. waktunya, efisiensi waktunya juga lebih betul. singkat gitu Betul, ya, nggak singkat. lama lagi gitu ya. Dan lebih cantik lagi. Oke deh. Nah terakhir nih pesan dan kesan untuk sahabat inovasi yang sedang nonton di rumah, gimana biar bisa sukses seperti Bapak menghasilkan kopi cap Bukit Jempol Lahat ini. Silakan Pak. Oke, sahabat inovasi. Jika kita ingin meningkatkan produktivitas kita dan kita juga akan dapat seleksi dari modern market umpamanya Hypermart dan sebagainya, paling tidak pengemasannya yang bagus. Betul. Kemudian paling tidak kita urus legalitasnya, mulai dari Dinas Kesehatan, PIRT, halal, bahkan SNI. Betul. Dan untuk yang lebih penting lagi adalah HKI, hak kekayaan intelektual, sehingga nama kita tidak dianukan orang lain. Betul. Ucapan terima kasih Pak. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lahat yang sudah banyak membantu, baik itu di Dinas Koperasi dan kantor Dinas Litbang, Badan Litbang Kabupaten Lahat, dan Dinas Perdagangan, itu semuanya membantu saya. Betul. Di sini saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Hasnul Basri sudah ngobrol dengan kita. Mudah-mudahan harapan kedepannya ekspor ya Pak ya, Insya Allah. ataupun sudah mulai bekerja sama dengan Insya Allah. retail-retail yang lain gitu Siap, ya. insya Allah. Tidak hanya di Siap. Lahat, sekarang udah merambah ke seluruh kabupaten di Sumatera Selatan. Siap. Sekali lagi terima kasih, semoga lancar Pak usahanya. Amin. Sahabat inovasi, saat ini kami juga ingin berterima kasih kepada Bapak Bupati Lahat, Bapak Ci Ujang SH, melalui Balitbang Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi roadshow One Day One Innovation kali ini. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Inovasi.